Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kamu berada. Kembali lagi bersama kita yang akan mereview pertandingan Piala Dunia. Betul. Dan juga akan memprediksi pertandingan berikutnya. Betul. Pastinya cuma di Salah Umpan. Hari ini sedikit agak gersang. Yeah. Karena batang-batang. Batang only. Betul, nggak ada ceweknya sama sekali karena hari ini cewek-ceweknya lagi berhalangan. Oke. Karena lagi nggak enak badan aja. Betul. Jadi hari ini kembali lagi bersama saya Marcelinus Aldo. Di sebelah saya Reddy Yudanta. Reddy Yudanta. Dan hari ini ada juga di samping kami ada Beta Sofian. Dan yang terbaru host dari podcast Exit. Ya. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih undangannya. Dian Brilianti. Hari ini pakai baju Argentina. Sebenarnya saudara kita. Saudara kita. Sesama Barcelona ya? Barcelona. Oh iya, Barcelona. Barcelona. Lulus ya. Aku Pep Guardiola lagi. Pep Guardiola. Mas Reddy apa, Mas? City. Aku ke pelatih, lebih ke pelatih. Oh, aku. lebih ke pelatih. Lebih ke pelatih. Emang suka ngatur-ngatur berarti ya? Masuk situ dia. Gitu ya. Seneng pelatih. Betul. Jadi hari ini kita bakalan langsung aja untuk mereview pertandingan-pertandingan yang terjadi semalam. Ini pertandingan yang cukup seru juga. Ada yang pesta gol, ada juga yang minim gol, bahkan 0 gol ya. Iya. 0 gol. Bahkan sampai 0 gol. Tapi Coba. seru, Pak. Tapi seru ya. Tapi seru, Pak. Kita lihat pertandingan yang pertama kemarin adalah Belanda versus Sweden. Ya. Netherlands versus Sweden 5-1. Ini Sweden kayaknya kena mental ya. Karena sebelumnya dia menang 5-1. Sekarang kalah 1-5. Terbalaskan dendam dari Tunisia berarti ya. Betul. Di mana Brian Brobey menjadi bintangnya juga. Dia bisa nyetak 2 gol. Ada Cody Gakpo yang akhirnya menunjukkan dia lebih gacor daripada Alexander Isak. Iya kan? Betul kan? Ini bisa mencetak 2 gol. Summerfield juga nggak mau kalah juga. Kemarin dia sempat nyetak gol. Dia nyetak gol lagi sekarang lawan Sweden. Gol dari Sweden satu-satunya cuma dari Anthony Elanga. Kita lihat untuk line up-nya ya. Boleh. Line up-nya yang turun kemarin. Kita boleh cek aja. Ini dia. Wih, Gakpo 94 ya. Gakpo 9,4. Kak pun nice. Luar biasa. Menurut Mas Reddy, kemarin yang paling bersinar siapa nih, Mas Reddy? Belanda ya, Gakpo, betul. Itu udah betul Gakpo 94 ya? dengan tusukan-tusukannya si Swedia, lini pertahanan sama tengahnya ngasih jarak. Wah, Gakpo malah gacor, itu udah makanannya dia. Sampai ada legenda dari Belanda itu siapa ya? Van der Vaart itu nyampaikan kalau Gakpo di pertandingan tadi pagi itu tadi malam ya. Tadi malam Iya, itu tadi malam. benar-benar bisa mengekspor sisi kiri dari Swedia. Betul sih. Itu sampai ratingnya. Asis ya, dia asis kalau nggak salah ini. Dia asis juga. Jadi dia 2 gol sama 1 asis. Sepertinya dia man of the match ya kemarin ya. Ya. Man of the Ini match. bentuk penghinaan untuk Liverpool ya. Kenapa? Mereka yang bayar gede tapi performnya di Belanda. Itu. Oh iya betul. Gakpo di Liverpool nggak terlalu gacor ya? Sepertinya banyak kritikan. Oh, Ya iya, ada iya, dia iya. bikin banyak kontribusi tapi kritikannya lebih banyak di big match tidak terlihat. Dan selain Gakpo menurut saya juga Verbruggen. Oh ya. Dia MVP Kipernya kedua lah. Karena ya Gyökeres bukan tanpa peluang. Gyökeres free kick dia ada. Betul. Terus Iya, dia iya, ngasih shooting bareng Isak tapi save terus Verbruggen. Lumayan lah. Tapi ini sesuai sama prediksi nggak? Yang 5-1 tadi, Bian? Sesuai karena di backnya Swedia dia pasang 3 doang. Iya. Terus sayapnya Netherlands kenceng-kenceng banget, Pak. Yes, betul. Jadi 2 gol pertama kan cross semua kan? Betul. Itu nyerangnya dari sisi sayap semua dan memang ya nggak ngatasin. Nggak ngatasin ya. Nggak ngatasin. Kita udah ngomongin soal gol, kita langsung lihat highlight-nya aja ya. Nah, Untuk gol yang pertama kemarin dari Brobey, coba kita lihat nih. Ini dia, Brobey kemarin sangat-sangat tajam ya, dia ada di depan ya. Proses golnya gimana Mas Reddy, menurut kamu Mas Reddy? Ini Swedia kayak kewalahan untuk bisa motong-motong bola dari Ya, sisi ya. Dari Umpan silangnya tuh crossing selain deras, di sebelah antisipasi kiri. dari back Swedia ini kayaknya memang latihannya kurang sih Mas. Iya. Saya rasa emang Swedia mengorbankan pertahanan. Mereka berharap Isak sama Gyökeres ini cukup moncer untuk ngobrak-ngabrik Van Dijk, Van Dijk dan juga Van de Ven itu tadi. Tapi nyatanya nggak ada yang works. Mereka diacak-acak dari kiri oleh Gakpo, dari kanan oleh Dumfries nanti di gol kedua itu. Oh ya betul. Prosesnya hampir sama. Brobey ini selalu sikat Skemanya tap in, sama ya. sikat tap in. Itu karena memang
ya itu mereka gagal berjudi dengan main all out menyerang si Sweden ini. Betul, kalau dari kanan ternyata bukan Malen yang bersinar, tapi malah Dumfries ya. Ya, Dumfries di sisi kanan itu ada Dumfries. Karena dia dapat motivasi barusan dikontrak sama... Itu dia loh. Aduh, itu Dapat kontrak baru. menjengkelkan sih sebenarnya. barusan jadi konten soalnya. Menjengkelkan. Oh iya. Ini Pemain-pemain pemain-pemainnya Barcelona Real. masih 0 gol di Sebel. Sebel, iya. Ah. Coba kita lihat gol yang kedua ya. Dumfries, oke tuh. Dumfries. Nah, ini Nah, ini. gol dari Brobe yang kedua. Ini sentuhannya tipis banget ini. Iya. Bener-bener kalau kita lihat di videonya bisa dilihat nanti. Tapi kesentuh nggak ya? Tapi kesentuh. Tapi kesentuh ya? Tapi Tapi kena tali sepatu aja sebenarnya. Cuma tali sepatu masuknya. Mas. Iya, gol Bluetooth ya. Yes. ya Kalau itu. orang-orang zaman sekarang bilangnya gol Bluetooth ya. Yes. Coba kita lihat untuk gol yang ketiga. Ini golnya banyak nih. Gakpo. Gakpo. Ini lagi-lagi dari Dumfries ya. Lagi-lagi ini assist dari Dumfries. Skemanya sama. Skemanya sama. Ini tiga golnya semua umpan silang semua ya. Iya. Sangat-sangat udah gol latihan nih kayaknya nih ya. Next, berikutnya Gakpo nggak mau cetak 1 gol doang, rugi katanya. Dia bikin brace ini ya. Dia cetak gol yang keduanya dia. Ini masuk ke tiang dekat ya berarti ya? Sebelah kiri ya? Sebelah kiri. Masuk ke sebelah kiri. Ini Gakpo. Setelah gol ini mereka nge-zoom out si kipernya langsung kayak tolah-toleh. Iya. kita kemarin 5-1, sekarang kalah 5-1 kan 0 lagi. Nah, itu. Mengenolkan diri mereka berarti ya. Betul. Dan secara, mungkin dia cuma diuntungkan secara head to head-nya ya Yes. ketika melawan Tunisia ya. Yap. Jadi masih ada harapan lah kayaknya Sweden Masih, untuk bisa masih sangat. at least peringkat 3 terbaik. Karena habis ini ya lawannya masih agak Jepang. berat ya. Jepang bro. Ya karena gol mau 10, mau 12 ya tetap dapatnya 3. Ya, Itu. gimana lagi. Itu. Next deh, boleh kita lihat untuk gol yang berikutnya. Ini gol dari Anthony Elanga. Ya, sempat memberi Sempat sedikit memberi lah ya ancaman. harapan. Ya harapan ya, Yes. lebih tepatnya harapan. Tapi Sia-sia. udah jauh sih ya, 1-4 ya. Ya, ini mereka memanfaatkan garis pertahanan Belanda yang waktu itu Naik. naik-naiknya Ah. dan Elanga ini kecepatannya emang oke ya. Jadi ya dia langsung nyamber gitu aja. Ini juga dapat asisnya dari Alexander Isak. Yes, Alexander Isak Isak, kontribusi 1 assist dia di situ. dia di pertandingan pertama juga, udah nyetak ya? Udah cetak Isak gol. ya? Udah cetak gol. Udah cetak gol ya. Cuma di kali ini kayaknya sangat-sangat bisa dihentikan sama pemain-pemain tengahnya Belanda. Mike, sepatunya kan, apa, ya. Mike? Betul. Sepatunya apa Mike putih gitu? Nggak bisa di zoom ya? Kok bagus ya? Biru merah Nike ya? Oh nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, Mas. Oh iya ya. Ya, Di situ sepatu ya. sepatu Yang ya. mana? Iya. Yang sepatunya Elanga. Iya, sepatunya Iya, Elanga Mas. ya. Kan Adidas itu sih kayaknya. Adidas. Bukan yang baru ya berarti ya? Karena yang baru keluarannya pink semua ya. Oke. Oke, salah fokus ngasih tantangan ke operator nyerah. Berarti menyerah. Next, gol yang terakhir. Nah, ini Nah, dia. ini nice kalau orang ini. Ini pemain muda ya Summerfield West ini. Ham ya. ternyata. Oh, West Iya, Ham. iya, West Ham. iya. Dan ternyata nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya. Dia waktu selebrasi sama Cody Gakpo juga ternyata untuk Iya. ukuran pemain-pemain Belanda, Dingkluk ya si Cody Gakpo nonton Summerfield ini ya. iya, tapi dia tendangannya ini dari luar kotak penalti nih. Yes. Setelah sebelumnya dia nendang pakai Gol yang kaki kiri, kiri, untuk ya. yang pertandingan pertama ya. Iya. Melawan Dari sayap dia kanan. kemarin. Betul ya, Tunisia dia dari kemarin. sayap kanan, dia tendang pakai kaki kiri, sekarang pakai kaki kanan. Tapi sama-sama arahnya menuju ke bagian sebelah kiri gawang. Gitu ya. Kita lihat langsung untuk match stats-nya seperti apa untuk pertandingan kemarin Belanda melawan Sweden. Sebenarnya Cobaan. secara possession kita lihat tipis ya karena ya Tipis. shot on target sama-sama gede. Cuma ya memang perbedaannya sekali lagi di Verbruggen itu tadi. Oh Gyökeres iya. bener-bener sebel saya yakin ini di pertandingan ini karena dia nggak make it to goals. Gila, ini shots-nya ternyata juga Sweden cukup banyak juga. Bener katanya Beta tadi ya, Gyökeres bukan tanpa peluang juga. Shots on targetnya bahkan lebih banyak Sweden. Sweden. Tapi Betul, hari ini Verbruggen diakui menjadi sih. pahlawan. Menjadi Dan pahlawan. ada ironi fakta bahwa sebenarnya Belanda setelah 2010 kalah itu tidak pernah kalah selama 90 atau 120 menit. Oh, iya. Sampai sekarang. Sampai hari ini. Benar-benar. Tapi mereka 0 Piala Dunia. Lah, Masih 0 gitu. Piala Dunia. Tidak pernah kalah dalam Iya. pertandingan Piala Dunia sejak 2010. Tidak pernah kalah. 19 kali berturut-turut. Mereka kalah di penaltian aja. Tapi nggak dihitung. Iya, lawan Nggak Argentina. Oh ya. Kan secara berarti 90 sampai 120 ya itu adu ya. penalti masuknya kan. Oh. Kalau 120 menit, 90 menit mereka sebenarnya tidak pernah kalah. Rekor sebelumnya dipegang sama Brazil. Yes. Tahun 58 sama 65. Lama Tapi nggak ngaruh juga. Ngaruh itu. Nggak pernah angkat. Potensi bener ini prediksinya Simpson ini nanti ya. Iya, iya, bisa jadi ya. Iya, iya. Betul, Ya, karena ada mungkin- prediksi juga katanya Belanda ini kalau berdasarkan GDP atau apa yang sama ekonomi itu loh. Iya. Ya itu. Kayaknya bakal juara
Piala Dunia. Tapi Iya. nggak tahu ya, lawannya juga masih berat-berat kan. Oh itu, bisa jadi. sorry. Prediksi yang itu bukan yang Simpson. Kalau Iya. Simpson yang menang yang Prancis, antara bukan? Portugal sama Portugal. Meksiko itu. Oh, Portugal sama Meksiko. Iya. Portugal sama Meksiko. Antara Wow. Portugal sama Wow. Meksiko. Kalau EA Sport kan Spanyol ya. Lebih nggak ada peluang mana Portugal sama Meksiko. Lebih nggak ada Portugal. Portugal lagi nih. Ah, Portugal lagi. Iya. Portugal lagi. Satu negara fansnya dibagi dua. Gimana itu? Hah? Dipecah-pecah ya. Pecah-pecah. Aduh. Astagfirullah. Ini Belanda memang agak sulit karena ini kita akan langsung aja lanjut untuk pertandingan yang berikutnya ya. Yang kemarin menyulitkan Belanda di pertandingan pertama. Akhirnya hari ini mereka pesta gol. Apa nih? Kita lihat. Tunisia Ui. Jepang ya. Tunisia Jepang. Wakil Asia. Wakil. Baik, Wakil baik, Asia. baik. Wakil Asia. Nggak ada celah negara ini. Gila, 4-0 di mana Kamada kemarin nyetak gol terakhir ya kayaknya ya untuk Yes. Jepang ketika melawan Belanda. Dia nyetak gol pertama dengan baru menit keempat loh. Ya, menit keempat langsung gol. Baru menit keempat, lalu kemudian Ueda 2 Golnya gol. cuman capping aja lagi itu kayak Iya, ya kan? Dari Iya. cross terus kemelut di depan Tunisia. Luar biasa. Kita lihat langsung aja untuk line up-nya dari kemarin yang turun. Hari ini ya, nih ya Iya. pagi ini ya. Jepang tadi pagi akurasi passing mencapai 91%. Gila. Aja. Bola Itu dikuasai. Jepang itu. Ya, 91% walaupun tanpa Kubo yang cedera ya, tapi Oh iya betul. menekan sejak Tapi menit baik, awal. Kubo nggak main sama sekali berarti ya di pertandingan ini ya? Nggak main sama sekali. Enggak. Kubo nggak main sama sekali, tapi hari ini Ueda bersinar sekali ya. Beda bersinar. Dengan 2 gol, nggak terima dari kaki aja. Nah itu Shaqiri gelandang dari Tunisia benar-benar Skiri dikunci. gitu ya. Kiri. Nggak bisa ya, Shaqiri nggak bisa berbuat apa-apa dia dengan rapatnya tengah sama pertahanan belakang dikunci semua, lini tengah didominasi sama pemain-pemain Jepang. Gila, itu sesuai sama namanya ya kalau kipernya Tunisia ya. Damn! Damn, Damn, man! Men. Damn, Iya, man! betul. Banyak di hari ini. Aduh. Suzuki. Kemarin tapi untuk, tadi pagi ya, Tunisia ada peluang nggak ya? Tunisia ya? Kayaknya nggak terlalu banyak. Babak pertama malah nggak ada. Babak pertama nggak ada sama sekali Malah ya? ada ada gol sama yang dari sekali. Jepang dianulir. Betul. Dan dianulirnya tuh karena goal line clearance goal line teknologi namanya itu itu? ya. Oh iya betul. Jadi bola nggak Oh. sepenuhnya masuk. Iya, Nah iya, itu iya. mereverse mereka ketika mereka mendapatkan keuntungan ya di Piala Dunia terakhir lawan Jerman itu di mana Oh. sorry Spanyol atau Jerman ya saya lupa. Jerman. Spanyol atau Tapi Jerman. belum dengan waktu teknologi lain. sekarang. Iya, iya. Belum Sudah. Jadi Oh, waktu sudah. itu Jepang diuntungkan. Oh, Oke. Bolanya nggak jadi masuk sekarang. Itu tapi tipis banget loh. Tipis banget. Bahkan kalau tuh Kalau kita kelihatan. lihat Angel dari itu tuh seluruh bola masuk, tapi secara garis kalau dari titik atas ini Betul. ya belum sepenuhnya. Itu ya aman ya. Tapi Aman. akhirnya setelah itu langsung nyetak Iya. 4 gol ya. Setelah itu ya. 2 gol Tapi ya di babak karena pertama. memang Jepang Yes. ini kerja keras dan etosnya tinggi. Tuh. Sama bersih orangnya, Iya bersih ya kan? nggak kayak Qatar dan Bahrain, jadi mereka bikin bangga Asia. Masih Ini Qatar ya. Masih Wajar ya. kunci, iya, iya. Iya, Kita merayakan wajar ya. kekalahan Qatar tuh 1 minggu lah minimal. Harus kita rayakan itu. Iya Qatar emang. Aduh, banyak sekali kalau ngomongin soal Qatar ya. Kita langsung next aja untuk gol yang pertama kemarin. Tadi pagi Ya. dari Kamada ya. ini ya. Kamada, Deichi Kamada. Lu kok Ini golnya kayak gol-gol bro. Apa? Gol-gol futsal, bro. Dari Coba. Kemelut. bisa ditunjukin dulu nggak untuk golnya nih? Nah, Tuh. nih. Ya, ya, ya. Ini kayak gol futsal betul. Iya. Umpan akurat dari Kito Nakamura ya awalnya, terus habis gitu ya bener gol futsal. Iya. Tiba-tiba celetuk. Capping gitu betul. aja. Kamada kayaknya kaget juga ya. Dia kan kena kaki sebelah kirinya kayaknya ya. Iya. Kaki sebelah belakangnya dia. Lalu kemudian masuk gol. Berarti Jepang ini pergerakannya sampai di dalam kotak penalti itu bener-bener support ya sama Betul, Ya kan? betul. Kita main sangat fluid sekali. Ini gila ini gol Bisa yang banyak pertama ini. ini backnya banyak loh. Betul. Yang waktu sebanyak kalau itu. misal kita tonton kemarin itu, Iya. tadi pagi gila. Ini gol pertama dari Kamada di menit keempat kayaknya udah langsung bikin Tunisia gitu ya. Iya betul. Kita langsung lihat aja untuk gol yang kedua nih. Di menit Ya, ini ke-31. jelas Gol yang cukup cantik ya Ini dari si banger Ueda. Gila ini Ayase Ueda ini dari Ayase luar Ueda. kotak penalti. Dia pakai kaki kanan dan Iya. kayaknya dia sendiri juga kaget ya melihat golnya dia. Wih gila cantik banget dia kayak selebrasinya. Sambil hampir nangis gitu ya kayak. Iya. Ini prosesnya dia bawa bola, dia menunggu dari pemain depannya untuk buka ruang. Nggak ada, syuting aja lah. Ini jadi gini. Gila Ueda langsung dari ini ya Masuk tiang di jauh ya. sela-sela itu, pemain belakangnya nomor 3 itu. Betul. Itu dia itu gol yang ada di menit ke-31. Oke. Setelah itu turun minum
Kita lanjut untuk yang gol yang berikutnya ini ada Mas Harajuku, rambutnya keren banget ini. Mas. Harajuku nih. Iya, Junya iya, Ito. iya. Di menit Iya. ke-69. Wah, ini menit yang bagus ya. Menit ke-69 Junya Dia Ito. lolos jebakan offset itu, terus sehingga soloran dengan melawan Betul. versus one, melawan kipernya si Tunisia, Iya. Dem itu. Demen ini ya. Demen. Demen. Dia dapat umpan terobosan, lalu kemudian bisa memanfaatkan. Dan terakhir, ini gol yang akhirnya mematahkan prediksi dari Mas Teddy. Iya. Harusnya 3-0 Harusnya ya? 3-0. Harusnya 3-0. Ternyata Sam yang benar. Ternyata Kosem kosnya yang benar. benar. 4-0 karena gol terakhir datang dari Ueda lagi-lagi. Oh, bikin brace orang ini. Wah, ini dengan sundulannya dia akhirnya tidak bisa digapai oleh kiper Demen dan juga backnya juga nggak bisa ini ya. Nggak bisa berbuat apa-apa. Serangan dari sisi kanan. Iya, Betul. di sisi kiri gawang ya. Oh iya, sisi kiri bang. Jatuhnya tuh bola ya. Tiba-tiba bola diangkat, itu nggak ada yang cover juga. Itu back-backnya semua ada di sisi gawang Iya, sebelah kanan. Betul. Jadi kipernya udah Dicoh oleh mikirnya oh ya udah mungkin bisa di backup sama back-backnya, ternyata bolanya masih di atas kepala dari pemain belakang Tunisia. Betul. Kayaknya ketika melihat pertandingan Kecil nih orang. tadi ini Jepang cukup nyaman ya. Nyaman. cukup nyaman. Ini kayak golnya Messi Levelnya. final MU MU Barcelona. ya. Iya. Oh Yang iya, paling kemarin. Benar. Yang Iya kan? Messi bilang dia ini ya gol yang paling Gol dia yang suka. paling dia kalau- suka. Betul ya. Gol yang paling dia suka. Van der Sar kurang tinggi apa? Susah itu. Masih Iya nggak- lagi. Tapi kayak gitu Ajaiban. golnya. Mirip-mirip. Gila. Bian kalau misalnya lihat pertandingan ini Tunisia lawan Jepang kira-kira punya kans untuk lolos nggak? Untuk lolos ke semifinal deh. Banget Pak. Aku Banget melihat Jepang ini, buset ini kalau ada sama Argentina minder juga sih bro. Takut juga Wah, ya. adu takut jurus ya. juga, iya. Hmm, Mainnya betul. rapi, terus orang-orangnya juga underdog spiritnya tinggi banget. Ya, underdog Gak ada spirit. yang main di Liga Eropa berapa orang Pak? Kalau Betul. Kalau nggak salah di cuma ada Jepang. 3 pemain Jepang ya Iya. yang main di liga lokalnya. Mereka kurang banyak apa kena cedera. Mitoma cedera. Wataru iya. Endo cedera. Sekarang iya. si siapa? Kubo cedera. Iya. Jadi dari 2 edisi Piala Dunia terakhir itu kayaknya masalah Jepang tersingkir tuh emang di pengalaman aja. Oh Di iya. pengalaman benar. aja. Mereka kemarin Kroasia adu penalti kalah. Betul. Karena yang kiper Kroasia bagus-bagusnya. Iya, Sebelumnya iya. lawan Belgium itu lebih sakit lagi tuh. Mereka udah leading 2-1 terus dibalik di menit-menit akhir. Betul. Karena Kayaknya cari mereka rajin gitu ya. bersihin ini lagi locker room lagi. Iya, Wah, iya. Itu maksudnya tuh ya bersih-bersih Kemprok orangnya. pasti. Kemprok Tunisia ini pantas ini nggak lolos. Pasti. Gak cawe gitu pasti ya. Turunnya. Kurang bersih. Mangan kebab belepotan. Wah, tuh Jadi Tunisia. harapan Asia itu di Jepang dan menurut saya Jepang itu di Piala Asia itu udah bukan levelnya ya. Jepang Iya itu lagi. saatnya ikut Euro andai Wih. di sebuah kompetisi Benar, internasional ada kasta-kasta gitu Jepang Benar, harusnya ikut benar. Euro. Iya lagi Jepang di ban aja lah dari Piala Dan ini Asia lah iya. menarik karena agresivitas golnya akhirnya sama dengan Belanda ya. Belanda 5-1, Heeh. Jepang 4-0, mereka di laga 1 imbang secara gol sama, secara poin sama. Lihat betul. nanti siapa yang agregatnya juara sama. grup. Iya, iya. Jepang Betul. melawan Swedia nanti di Menarik, laga menarik. terakhir. Jepang Itu- lawan Swedia. Itu ujian lagi buat Jepang itu. Oke. Salah satu yang tak amati Pak dari Jepang. Selebrasinya Ugahari. Ugahari Ugahari itu maksudnya gimana? Apa tuh? biasa aja. Biasa aja. Enggak yang Nggak usah terlalu. Oh, iya, gitu loh. Betul. Wah itu. Berarti mencetak gol tuh ya Itu. seperti sudah tugasnya gitu Iya ya. gitu. Bukan. Iya, udah. Iya, relax udah aja. oke. Bikin lagi, bikin Anda lagi. menyindir Cristiano Ronaldo? Hey! Arahnya selalu ke sana ya. Gak apa-apa, lagi rame, Apa ya? lagi rame, serang terus. Lagi rame. Oke, kita lihat langsung untuk match stats-nya kemarin. Kita lihat seberapa superior Jepang. Wah, Waduh. 62%. Tunisia dikunci hanya dengan 2 shots, Jepang 11 shots. Shot on targetnya Tunisia bener-bener tanpa ini ya. Karena bener-bener patah di pertahanan dari Jepang, semua mau nyoba masuk ke dalam kota, patah, keluar lagi bolanya. Iya. Jepang bener-bener rapet sampai mungkin 10 Shot 11 versus 2. Waduh, gila 10 itu. menit terakhir mungkin baru agak kendor Jepang. Gila, expected goals-nya sampai 0 ya, 0,05. 0,5. Dan Iya, dia kan? nggak diekspektasikan bikin gol berarti. Iya, untuk Jepangnya Aja. expected goals-nya Dan 2. infonya sebagian pakaiannya tim Tunisia udah dikirim Sudah balik. dikirim. Sudah dikirim via Lion Parcel Udah. waktu itu. Nggak lolos, Biar nggak lolos. Iya, udah nggak, biar nggak repot-repot aja nanti bawa ransel gitu doang. Dan Betul. tadi yang saya perhatikan kartunya, jangan lupa. Jepang 0, red card, yellow card 0. Itu akan sangat menguntungkan juga. Iya, Jika iya. nanti Rapi melawan banget. Ya. Belanda, misalnya Belanda mengatasi ini tipis atau Jepang mengatasi Swedia tipis, itu akan menentukan kartu di situ. Itu Oke. yang agak bilang Pinter kemarin. ini, nol Jepang, kartu, Jepang tuh kadang-kadang nggak ada kartunya karena itu transisi bolanya terlalu cepat, jadi benturannya nggak ada. Nggak ada, Karena nggak perpindahan ada. bolanya terlalu cepat gitu loh. Gila, sangat Pergerak- rapi ya. Iya, pergerakan apa tanpa bolanya juga oke.
Gila, untuk interceptnya juga luar biasa tuh Jepang tuh. Kita langsung lihat untuk posisinya sementara di grup F ya ini ya. Di grup Belanda F. yang memimpin ya. Nih, Belanda masih di atas mungkin karena agresivitas golnya ya. Iya. Agresivitas gol. Ya, ada 7 gol ya dia ya. 7 gol. Ada 7 gol, Jepang dengan 6 gol tapi sama-sama poinnya 4. Sweden 3, Tunisia bye-bye. Tunisia udah fix bye-bye. Indonesia sudah fix bye-bye walaupun dia menang pun Udah pelatihnya ganti, baru lagi. Iya, Rene Harvard si pelatih Arab ya. betul. Yang ngalahin Argentina kemarin bisa nggak ngefek. mengubah apapun ya. Padahal dia berjuang banget loh masuk Piala Dunia Indonesia ini kan. Makanya. Di kualifikasi dia berjuang. Tunisia salah satu tim yang bagus katanya di kualifikasi. Dia antara tidak pernah kalah atau tidak pernah kebobolan. Tapi sejak uji coba kalah 5-0 kemarin, kalah lagi juga. Ya, Ya. Jepang bos yang dilawan. Jepang ya. Dia ini aja sih. Apa saja ya ketemu Belanda sama Jepang dan Sweden sebenarnya. Sweden juga Sweden juga bagus. bagus juga. Ya, Tunisia udah bye-bye. Sweden mungkin masih bisa punya kesempatan untuk bisa lolos lewat peringkat 3 terbaik. Akan Masih diambil 8 nanti. Akan ada 8 tim ya. 8 tim dari semua grup. Oke. Oke. Itu tadi dari grup F, kita langsung lanjut aja untuk grup yang berikutnya. Ini ada pertandingan dari grup A, Jermani versus Ivory Coast. Oh, oke. Di mana Jermani dibikin dredeg sebenarnya ya, Ya, Ini. betul. karena ada mantan pemain Barcelona Ini dia. yang dilupakan, Frank Kessie. Frank Kessie. Ini pertandingan baru berjalan 13 detik aja kayak Havertz sudah ada peluang di depan Kayak gawang. Havertz Iya, sudah ada iya, betul. Tapi dia diganti ya, tapi di Iya, iya. main Kayak select. Havertz akhirnya Dia yang diganti. gantingin Undaf ya? Undaf Undaf itu menggantikan Musiala. Ya, Oh, Musiala digantiin. Undaf gantiin Havertz. Musiala. Dan itu gantinya langsung 3 kan. Langsung Iya, ya, langsung Iya. 3. Amiri juga masuk Iya. ya. Ada Amiri juga masuk. Kita langsung lihat untuk formasi timnya. Untuk line up-nya kemarin yang turun. Pertandingan Jermani versus Ivory Coast. Yes, Sebenarnya- Diomande lagi-lagi. Iya, Diomande. Ivory Coast sebenarnya tidak jelek-jelek banget ya. Yang lebih hidup kayaknya dari sisi sebelah kiri. Diallo nggak terlalu banyak punya peluang kemarin ya. Betul. Untuk sama Diallo. Havertz bener kemarin tidak terlalu gacor. Pavlovic hampir ngegulin tapi Pavlovic, iya. anulir ya. Dianulir Dianulir. karena Offset ya? atau false. Oh, fall ya. Dia dianggap ngelanggar Fofana ya. Tangannya ya. Tangannya nyentuh kepalanya kiper kalau nggak salah. Oke, itu tadi Wirtz juga oke, Musiala juga oke, Sane akhirnya diganti dia. Sane ya main underperform sekali Sane. Betul. Sane, Havertz dan Sane Musiala sebenarnya ngapain? juga. Sane kamu Sane anjing. Malu-maluin orang Jerman. Vlog. Ini yang Ngapa-ngapain. Dia levelnya Iya. udah pemain Liga Turki, Pak. Iya sih, sudah downgrade ya. Udah downgrade banget ya. Gnabry juga nggak dipanggil ya. Waktu itu kan sempat kayak, kok Sane sama Gnabry nggak dipanggil untuk uji coba. Tapi ternyata yang dipanggil akhirnya Sane, Sane tapi masih dipanggil. tidak terlalu punya kontribusi yang baik kemarin ya. Betul. Walaupun melawan Ivory Coast. Undaf poinnya 8,6 skornya kemarin menggantikan Musiala di menit ke-60. Nah itu baru kelihatan tuh begitu Undaf masuk, ya mungkin ya biasalah transisi pemain baru kan, jadi yang pemain yang sudah bermain lama sudah terbiasa menjaga siapa yang harus dijaga, tiba-tiba ada pemain masuk coming from behind, ini siapa yang Dia jaga? langsung- Iya, langsung bikin gol itu. Gila. Karena emang bener-bener stuck ya, apa namanya ya, bener-bener monoton pertandingannya itu Betul. dari tim Pantai Gading ya. Yes, Yes. Pantai- Pantai Gading bener-bener bisa ngurung Jepang lagi Jerman Jerman. sebenarnya. Bahkan gol kedua nanti bisa kita lihat itu cuma 2 sentuhan. Dari Oke. 2 sentuhan. Iya. Dennis Undaf cuma 2 sentuhan. Kita lihat untuk highlight-highlightnya. Untuk highlight pertama sudah pasti ini ada selebrasi dari Kessie Kessie, kemarin. ya. Gak ada yang nyangka ya Frank Kessie. Maksudnya Pemainnya nggak nyangka, penontonnya nggak nyangka, pelatihnya nggak nyangka kalau bikin gol. Ini kan Ini momentum sebenarnya ya. Lagi-lagi Diomande lagi yang membuat Asis ya? mengkreasikan Oh, gol ini mengkreasikan dari ya? sisi- Dia sebenarnya nggak asis, dia mau bikin asis cuma ada kemelut di depan Neuer. Oh iya, betul. Disamper langsung sama si Kessie. Kessie yang kebetulan ada di posisi yang tepat ya Yes. kemarin ya. Frank Kessie ini Right man, ada right place. di menit Frank Kessie. ke-30. menit 30. Lalu kemudian turun minum. Kita lanjut highlight yang berikutnya. Datanglah Undaf menggantikan Musiala di menit ke-60. Lalu Super sub. kemudian 68. 8 menit kemudian dia mencetak gol. Amir ini juga sub ya. Amir juga Nanti sub. Amiri sub juga. Jadi dua pemain yang masuk tadi apa Mengubah. Bian bilang 3 Iya. orang langsung masuk itu termasuk Amiri sama Masuk Undaf. Ya? Amiri, Undaf mengubah pertandingan. Betul. Gila, ini asisnya ciamik sekali ini ya. Udah main di mana, Pak? Undaf itu di Liga Jerman, kalau tidak salah di Mönchengladbach.
Coba Coba di search. kita lihat ya Undav Club nih. Antara Mönchengladbach atau Frankfurt ya dia ya. Undav ada di Stuttgart ternyata. Salah semua saya. Undang-undang. Ada di Stuttgart. Tapi rencananya mau ke sana. Mau Iya, ke sana. iya. Betul. Udah kepikiran sebenarnya. Udah ada kepikiran. Betul, Undav ini luar biasa. Ini bahkan si Havertz itu nomor 7 dia masih di lapangan ya. Dia hanya dia emang back Pantai Gading. Adepnya salah nih. Havertz emang jadi back Pantai Gading. Ya, adepnya salah ya, Havertz ya. Lanjut untuk highlight yang berikutnya. Ini gol kedua dari Undav. Nah ini cuma Lolos 2-1. dari perangkap offside. Scanning yang bagus dari pemain tengahnya Jerman ya. Iya. Ya, dia ngelewati bolanya ini menyusur melewati berapa? 3-4 pemain sampai nemu Betul, ke betul, si betul. Dennis Undav. Iya, kontrol yang bagus ya, kakinya masih belum capek lah. Super sub Betul. memang. Tapi jangan-jangan nanti di pertandingan selanjutnya bisa starter nggak kira-kira Beta? Bisa Undav. jadi Kayaknya starter di deh. pertandingan Bisa terakhir jadi. mereka kan akan ketemu siapa? Otomatis satu grup ini Pantai Gading atau Grup kosong. E. Grup Ivory Coast, ya Ekuador. 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 Ya, Ekuador. Oke. Pasti Bisa akan menjadi ya, bisa starting, jadi ya. Bisa di starting. Mungkin menggantikan Leroy Karena- Sané mungkin. Bisa Bisa. atau Havertznya bahkan. Havertz masih untuk ini saya masih percaya sih Havertz itu mengecoh-ngecoh lawan itu masih bisa. Ya. Masih berguna daripada Masih berguna lah dia daripada Sané. Daripada Sané. Oke, kita langsung lihat untuk match stats-nya kemarin pertandingan untuk Jermani lawan Ivory Coast. Wah, berimbang kan betul. Iya. Betul. Wah, secara sub 16 ya. Yes, expected goals-nya sebenarnya tidak terlalu jauh ya. Hmm. Untuk Jerman 1,83, untuk Ivory Coast 1,23. Cuma kemarin memang tadi memang Jerman menunjukkan mentalnya ya. Ya, laki-laki itu. Dan akhirnya ini mematahkan kutukan, akhirnya lolos grup. akhirnya lolos grup karena di 2018 kan lolos. Dua edisi kemarin ya. 2022 itu sama South Korea kan ya kalahnya. South Korea, ya. Nggak lolos lagi. Hari ini mereka fix lolos. Akhirnya lolos grup. Kita lihat untuk tanpa yellow card dan tanpa red card ya. Tanpa red card. Betul. Saltnya 16 karena emang mereka kebobolan awal itu cukup langsung ayo kita harus naik ini sehingga Iya. sebanyak itu shotnya. Iya. Itu dia dari Jerman lawan Ivory Coast. Kita lanjut untuk pertandingan yang berikutnya sama-sama juga dari grup yang sama. Ada Ekuador versus Curaçao yang berakhir skor kacamata 0-0. Ekuador. Ekuador ini diprediksi gimana pun tetap Kuda hitam. ternyata nggak bisa ya, kuda Ternyata hitam. nggak bisa. Pertahanan terbaik, bener pertahanan terbaik, nggak kebobolan. Tapi nggak bisa nyetak Tapi ya gol. nggak bisa gol. Tapi Gimana kipernya lagi? Curaçao juga jangan dianggap remeh ya. Iya. Iya. Kita langsung aja lihat di Jago ya. stats Ada yang gol juga. settingnya tuh. Kita lihat line Line up-nya up-nya. aja nih. Untuk yang kemarin turun ya. 9,4. Ya sebenarnya untuk pemain belakangnya dari Ekuador sangat-sangat menguasai ya. Iya. Ada Franco, ada Pacho, ada Hicapi. Tapi kemarin kayaknya walaupun dia memasang untuk Curaçao dengan 5 back, tapi Rum membuat penyelamatan sampai 15 total. 15 Betul. saves. Ada 15 save. Ekuador mencatatkan 7 total tembakan dengan 5 kali mengarah ke gawang. Bayangin. Semuanya 5-5-nya di yang krusial-krusial tepis semuanya. Valencia, aduh. Henry Valencia ini Udah Padahal stres sih dia. Kasido cukup kreatif sebenarnya. Sebenarnya Iya, Cuma betul. yang di depan ini. Iya, Kita iya, bisa- iya. Eksekusi akhir ya. finishing ya. Dia nih, eksekusi akhirnya Valencia ya. Seperti Belum biasa. hoki aja kayaknya. Dia Dan masih untuk Rum ini memang kita di Piala Dunia akan selalu nonton ini ya, fenomena kiper yang Iya, tua, yang tidak ada anomali. nama, tapi Iya. mereka melakukan save. Itu membuktikan kayaknya bahwa di sepak bola, posisi semakin di belakang itu akan semakin terasah ketika pemain ini naik umurnya. Oh iya, Semakin betul. tinggi. Iya, Sementara iya, iya. pemain depan semakin dia tua ya semakin kehilangan, Tunggul. kehilangan ketajaman gitu. Betul. Makanya seperti Suka back-back, ngambil-ngambil kiper-kiper. peluang-peluang dari pemain-pemain Betul. depan juga. Ingat Iya, Tafarel lagi aku. Tafarel 9 berapa ya? Tafarel. Oh itu. Berhasil. Ochoa karena Meksiko lolos kemungkinan di laga ketiga nanti akan Ocoa main, main ya. lagi nggak nanti? Ochoa kemungkinan main karena Meksiko kan udah aman nih di Iya, poin iya. nih, udah 6 poin. Iya, Bisa iya, jadi iya. dia turun nanti. Itu dia, tuh Rum luar biasa ya. Sehingga highlight-nya sebenarnya tidak ada highlight yang gimana-gimana ya. Dari pertandingan ini highlight-nya hanya satu-satunya dari Rum aja. Yang kemarin Safe, mencuri safe, perhatian. Terbang-terbang, Pak. Betul. Gila. Usianya 37 tahun. Mepet-mepet sama Fozinya kemarin ya. Fozinya Fozinya. 40 tahun ya kemarin ya. Tapi ini ibunya boleh masuk ke Amerika kan? Boleh. Fozinya kasihan. Gak dapet visa ya. Kasihan itu. Visanya nggak lolos Kacau. ya. Luar biasa. Kita menunggu nih untuk Curaçao berikutnya akan lawan siapa berarti? Curaçao? Grup
Apa dia? Grup? Ivory Coast. Ivory Coast. Akan melawan Ivory Coast. Apakah dia bisa menahan imbang Ivory Coast lagi? Atau mungkin Ivory Coast ini bisa akan nyaman menjadi peringkat kedua ya. Menemani Jerman nanti ya. Kita langsung next aja. Kita lihat untuk match stats-nya. 28 shots. 15 shot on target Dan dari posisinya 28 25 ya. Beda sedikit sama penonton. Iya, luar biasa. Yellow cards-nya dari Curaçao 5 kayaknya mungkin karena minim pengalaman juga. Betul. Jadi telat-telat nutup. Akhirnya dia bisa Shots on melanggar target ya. 15. Wah, ini Tapi ini laga memang menampar Indonesia, Pak. Penduduknya cuma 150.000 kan. Iya. 150.000. 150.000, Pak. Kalah sama Jakarta kayaknya. Kalah, Pak. kepotong yang nonton sepi nih kayaknya di Iya. negara. Betul. Sepi, Pak. Gila, itu tadi ya. Jajahan. Curaçao bisa membuktikan bahwa dia bisa menahan tim besar, tim besar. Salah satu Negara andalan juga. langganan ya. negara langganan Piala Dunia, luar biasa. Itu tadi adalah grup E. Kita langsung lihat untuk perolehan skornya untuk sekarang, perolehan poinnya maksud saya. Jerman pasti lolos. Udah pasti lolos. Oke. Pantai Gading pasti ngejar peringkat kedua ya. Ya, Ivory Coast bisa ngejar peringkat kedua, tinggal Ekuador sama Curaçao ini. Siapa yang tidak akan lolos atau siapa yang masih bisa bertahan menjadi peringkat 3 terbaik ya. Kita akan lihat, tapi ya kayaknya masih Ekuador secara peluangnya ya. Untuk Curaçao karena -6 bro. Karena kalah Oh, kegulan ya. kegulan. Ini pun Iya. kemarin dia 1-1 aja poin pertama di Piala Dunia kan. Yes. Betul. Setelah pertandingan juga euforianya juga kayak juara apa gitu ya kan memang kalau edisi di Piala Dunia tahun depan belum tentu Bener, dia Pak. ikut. Bener, Pak. Betul. Ya mengingatkan dengan Cape Verde ya sebenarnya Curaçao ini ya. Selalu mengapresiasi. Keren. Oke. Oke, Spanyol kali ini? Spanyol belum? berikutnya Wah, betul. Kita langsung aja yang akan tanding di jam 11 malam ini ya. Ada Spanyol versus Saudi Arabia. Oke. Kita lihat. Ini Ini dia prediksi untuk line up-nya susunan ya. line up-nya prediksinya dari Opta. Lamine Yamal main ya? Lamine Yamal sama Nico Williams sudah dipastikan sehat 100% sehat walafiat. Yes. Sehingga bisa menemani Oyarzabal di depan. Kayaknya yang berubah dari Spanyol cuma itu aja ya. Laporte, Pau Cubarsí masih menjadi central back andalan. Llorente dan Cucurella masih ada juga di belakang. Saudi Arabia juga dengan formasinya 4-4-2. Gimana Mas Reddy melihat Spanyol versus Saudi Arabia ini? Apakah Spanyol akan kesulitan? Beta dulu yang ditanya. Beta dulu Iya ya. dong. Bet, gimana Bet? Siapa ya, Pak? Bet, Ayo. Kalau dari line up Spanyol itu ada kabar Dani Olmo nanti akan main ya, karena Oke. Fabian Ruiz kemarin benar-benar nganggur. Oh Dia- iya. Dia layak dibuang di satu sudut negara Amerika yang isinya ular itu. Di dekat campnya Swiss itu Fabian Ruiz buang aja di sana. Dan Nico Williams sih sebenarnya kurang tahu ya. Dia masih kaku sekali di Kemarin laga kaku ya? pertama Cape Verde. Ya dia bahkan ini belum dulu kalau menurut saya ya. Mungkin bisa jadi malah Ferran Torres yang akan starting lagi. Karena ya oke. ada Masuk tujuan akal. ya ada tujuan untuk menaikkan emosi kita semua nanti Ferran Torres di sana. Ferran Torres akan lebih cocok jika main sebagai striker daripada dia dikasih sayap. Oke. Itu yang bikin kemarin Spanyol buntu ya. Dan kalau Lamine Yamal kayaknya udah nggak akan ketahan lagi ya. Dia harus main ini laga nanti karena Spanyol nggak cuma butuh menang, mereka butuh bermain convincing ya. konvensi. Iya, Meyakinkan Meyakinkan. gimana caranya. Tapi ya Yamal belum ini ya, belum apa namanya? Yaping lagi ya Yamal. Belum. Belum untuk IG story ya. Iya iya. Kemarin IG story waktu versus CP Verde dia mengupload pacarnya si Jin Dasim itu si penggoda itu. Dan kemarin terakhir saya lihat tapi lupa screenshot dia bikin story sama ibunya. Oke. Ini ada tanda-tanda positif nih. Hah? Karena ibunya. Untuk Iya, iya, iya. mengalahkan negara yang di sana pernah lahir Abu Lahab. Wah. Kamu harus pasang story ibumu. Oke. Hanya kekuatan ibu yang bisa Betul, betul, mengalahkan negara isinya full Abu Jahal itu tadi ya kan. Betul, Pak. Betul, Pak. Ibu. Ah iya betul. Kofifah terakhir. Wey! Ibu kopi. Iya, Arek Jatim kan? Iya betul. Ya. Kami Jatim. Betul. Biar ngeliat gimana Spanyol lawan Saudi Arabia Ya nih. sebelum menjalani laga ini informasinya memang Lamine Yamal sudah Senin Kemis, Pak. Jadi sudah Jumpa saya. ya Intermittent fasting ya. sudah tirakat tirakat ya. untuk menghadapi negara Islam, Mm-mm. maka dia harus menggunakan doa-doa yang bagus. Nah, kalau dari aku nggak yakin Pak aku sama Oyarzabal. Nggak yakin ya? Iya. Nggak yakin. Kayaknya udah bukan Kurang tajam waktunya dan- ya. Heeh. Yes. Kalau menempatkan Ferran Torres di depan, insya Allah
Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau nama Tuhan Yesus. Hybrid, Menurut keyakinan Ferran Torres Iya, ya, kan. dalam nama Tuhan Yesus. Betul. Tapi memang nasib Spain ditentukan oleh mood pacarnya Lamine Yamal. Pacarnya Lamine Yamal, Kalau- apakah dia Kalau akan sebelum pertanding ada ngambek-ngambekan, ngambek-ngambekan. cek-cek HP dulu. ya pengen diajak ke alun-alun Manhattan tuh, Betul. tapi belum sempet ya kan. Itu bisa mempengaruhi. Bisa sangat Nah, mempengaruhi. Kalau misalnya lihat Spain sama siapa namanya? Saudi Arabia. Iya. Prediksi skor apa? Oh belum, kita Belum, lihat belum, polanya belum. dulu. Kita lihat Polanya dulu ya. Betul kata Beta. Barcelona harus main semua ya, Bet ya. Harus semua ya. Ferran Sejatinya ya, Torres Ferran Torres masukin ya. semuanya, Dani Fabian Olmo. Ruiz anjing lah lewat. ada dendam, ada Ada dendam. dendam ya? Iya, Karena kita sempat dihabisi sama sempat Fabian habis. Ruiz juga. Iya. Oke deh, coba kita lihat langsung untuk prediksi Optanya sebelum kita ke prediksi skor. Ini dia, waduh, Opta jangan ngadi-ngadi. Terakhir sama Curaçao gini juga kayaknya ya. Terakhir Iya. sama ini CP Verde. Terakhir sama Sorry CP. ya, sama CP Verde. Nanti Arab juga bakal memaksimalkan ya tradisi mereka melawan tim-tim besar tidak hanya dalam permainan aja dia godanya, pasti dengan Dengan intrik-intrik, Iya, dengan kan. emosi-emosi. Yamal ini pasti diganggu dengan siapa yang gangguin Ronaldo di Liga Arab tuh yang Iya, nomor backnya lima. itu iya ya. gitu pasti Yang sudah nomor lima itu. gangguin Yamal itu Masih kan. main Cyber-cyber aja ya. gitu ya. Iya. Cyber mana Yamal tahu bahasa Arab lagi. Wah, jangan sampai dia baper ya. Wah, itu dia. Ya ini 87%. menarik ya. Ini laga hidup mati. Kalau saya Betul. mensetarakan ini seperti laga Argentina melawan Meksiko tahun lalu, di mana itu Argentina favorit dikritik habis-habisan. Terus Messi mencetak gol dari luar kotak penalti ke sudut, membobol seorang Ochoa. Setelah itu Argentina tren bagus. Ini bisa jadi Spain ya titik baliknya di sini. Silahkan nanti gimana si botak De La Fuente itu bikin strategi bener apa enggak? Apakah dia pantas juara Euro mengalahkan Prancis, mengalahkan Inggris, mengalahkan negara-negara besar sebelumnya, mengalahkan Jerman? Ya buktinya akan ada di laga versus Arab ini. Luar biasa. Yes. Langsung Mas Randy, Betul. prediksi skor. Wih. Imbang aku. Imbang. Imbang. Berapa? Jadi nanti bayanganku ya Arab ini dari Imbang. awal dia meladeni permainan tiki taka tapi nggak ngerespon jadi bertahan full sambil nunggu kesalahan sesekali serangan balik tapi patah. Udah gitu aja diserang sama Spanyol tapi patah. Nah itu tadi kita bilang yang intrik-intrik yang bakal dilakukan dengan Arab jangan salah Arab ini dengan komposisi pemain yang beberapa juga dibawa saat mengalahkan Argentina ini sama nih dia punya betul. pengalaman yang Pengalamannya ya. apalagi pemain-pemain muda dari Spanyol ini kan ya tadi yang dibilang Beta juga jam terbang si Williams juga masih dipertanyakan kan untuk masih kaku menggoda ya. dan juga goyang emosi itu ada aja Arab tuh bahaya juga itu tapi ya semoga Spanyol bisa menang ya feelingku imbang 1-0 Kosong. Kosong lagi. Sama Kosong, kayak kosong. CP Verde ya. ditahan 0-0 Oke. Mas Bian, prediksi skor. Spanyol pasti menang tadi Prediksi saya nanti Lamine Yamal akan membuat 2 kesempatan emas, Oke. ya. Oke. detail Ya, kepala betul. tekan Emas ya. itu bukan gol ya, bukan berarti ya. Belum tentu gol. Belum tentu Tapi gol. ada 2 kesempatan emas. Terus Nico William nggak begitu perform karena kepikiran Vespanya dia kan. Anak Vespa gimbal kan. Dia ada janji ketemu dengan Cak Sodik. Iya. Terus prediksi skor 2-1. 2-1. Spanyol 2-1 ya. Spanyol 2-1. Kayaknya aku masih pengen lihat Spanyol juga di Piala Dunia. Nico Williams sih, aku masih nggak yakin sih Nico Williams bisa berbicara banyak ya. Tapi harusnya Lamine Yamal at least ada 1 gol dan 1 assist. Yes. Jadi mungkin akan 2-1 ketinggalan dulu. Kayaknya ya. Kayaknya 2-1 ketinggalan dulu. Serem. Wah, itu Kayaknya level 2-1. stresnya tuh saya nggak bisa membayangkan itu. Iya, Level 2-1 stresnya. ketinggalan dulu. Iki lho. Kalau Lamine Lamine Yamal terakhir bikin statement bahwa dia tuh nggak peduli mau bikin gol atau enggak. iya itu juga Dia menunjukin bahwa dia mengedepankan tim di atas segalanya. Oke. Dia bahkan bikin statement kayak spesifik gitu, 16 gol kamu bikin di satu kompetisi kalau nggak juara apa gunanya. Oke. Ya, jadi saya berharap dia main all out malam ini, entah gol atau entah cuma dia ngasih gerakan yang mengecoh tapi nggak terlibat gol assist nggak masalah ya. Oke. Feeling saya 1-0 dan akan dicetak oleh pemain yang kita tidak duga-duga. 1-0 ya. 1-0 tidak duga. Patut Jadi itu ditunggu. bukan pemain yang harusnya nyetak gol tapi nyetak gol. Feeling saya 1-0. Fabian Ruiz? Cucurella kayaknya. Saya Bisa berharap jadi. Cucurella. Bisa Karena jadi Cucurella itu pemain terbaik versus Cape Verde. Dia maju mundur ngasih mencoba ngasih assist tapi ya
Ferran Coba dan Cliff Zabel. Rizurella tuh kasihan dia beta yang ditarik rambutnya lagi. Iya, iya. Dibikin AI itu ya. Padahal di dalam ada tikusnya Ratatouille. Di dalam kepala Dalam dia. perutnya ya? Masak ya, masak dia ya. Bunyi Tersembunyi ya, mengendalikan sih. belok kiri kanan gitu. Tulis. Wah, itu dia seru banget ya ngomongin Spanyol itu tadi untuk prediksi kita ya. Kita akan lihat siapakah yang akan benar prediksinya. Kita lanjut ke grup G. Ada pertandingan Belgia versus Iran. Ini dia. Kita lihat Lukaku dipasang di awal akhirnya. Oke. Lukaku dipasang Big di Rom. awal. Rom Menggantikan Ketelare. Tapi juga belum pasti juga nih Lukaku bisa jadi starter. Sempat Nah, ini ya. Mas, iya, Belum kemarin fit ya? pertandingan terakhir juga kakinya bermasalah lagi. Waduh. Itu dia, itu apa namanya, sinyal-sinyal lampu kuning ya untuk Belgia ya. Karena kan kita nggak tahu tuh setelah jeda pertandingan saat mereka melakukan sesi latihan itu Ya, kan intensitasnya nggak mungkin menurun karena mereka Yes. sama-sama pengen jadi starter kan. betul, Nah itu betul. kadang-kadang ada cedera-cedera yang kita nggak bisa tahu. Nah ini kabarnya Lukaku juga belum fit 100%. Ya. Tapi ya semoga lah. Tapi kayaknya inti serangan Belgia juga yang penting dari sisi sayap tuh ya. Trossard dan Doku itu juga nyawa di sana. Ya. Untuk gol mungkin De Bruyne dari second line juga bisa Ih, bantu. kebayangku juga gitu lagi. Nunggu di tengah gitu ya dia. Iya, Set. striker fungsi Lukaku tuh gimana dia menjadi pengecoh juga bisa menjadi pemain yang menarik main bertahan lawan sehingga si Trossard dapat ruang juga bisa. Jadi ya Lukaku pengalamannya dibutuhkan di situ ya. Jadi jika nanti dia nggak main lagi ya bisa jadi Trossard nanti akan diangkat ke atas atau mereka memainkan siapa di kanan gitu. Oke, kita juga akan melihat Iran apakah terbebani mentalnya juga karena kabarnya barusan ini ya Israel melakukan serangan lagi ya. Dibikin Sudah, ruwet sudah. terus ya Iran. Sudah Dari beres, sudah Amerika beres, sudah ya. beres. Ditutup lagi katanya. Oh iya. Bian, selat Hormuz ditutup lagi sama Amerika. Tutup lagi. Apa emang jamnya Masa sih? jangan-jangan? Enggak ya. Apa mau pertandingan ya? Jangan-jangan. Nah, itu dia nggak tahu. Jadi Waduh, bisa katanya konspirasi ini. ada serangan lagi akhirnya Amerika Iran tidak jadi damai. Selat Hormuz tutup lagi. Nah, kita akan lihat ya apakah Iran bisa menjawab keinginan kita juga sebenarnya ya, untuk bisa memberikan perlawanan yang baik sama Belgia. Kita lihat Opta prediksinya. Masih dijagokan Belgia pastinya dengan 66% berbanding 15,1%. Belgia ini kayaknya pertandingan hidup mati juga sama seperti Spanyol. Ya. Tapi karena Iran juga yang kemarin sempat seri juga, jadi ini Ya, masih sama-sama hidup ada banget chance. nih, Ini grup masih G di nih. laga kedua soalnya. betul. Ini persaingannya masih hidup banget nih. Kita langsung ke prediksi skor aja untuk Bian dulu deh. Prediksi skor ini campur di kepalaku antara doa atau prediksi kan gitu kan Pak. Ada harapan sama prediksi ini. Harapannya? Harapannya ya, Ya. Iran menang 1-0. Harapannya Iran menang 1-0. Bismillahirrahmanirrahim. Harapannya Iran menang 1-0. Karena kalau lihat permainannya Iran ya, harusnya dia bisa menunjukkan perlawanan terhadap tim Eropa. Iya, iya. Dia sudah layak untuk berada di Piala Dunia, dia bisa ngalahin Belgia. Itu harapan. Karena aku jagoin Iran juga. Oh iya. Gitu. Ada faktor politisnya juga ini. Ada Wah, faktor itu politis dia. kita Yang sama-sama di ini. highlight dari media asing tau nggak apa waktu masuk ke lapangan pemain-pemain Iran menggandeng anak-anak Amerika tuh loh. Iya, iya, Itu iya. di highlight Aduh. banget sama Iya. media asing itu. Hmm. Telak itu. Merinding sih. Iya, 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 iya. Yang pakai pin juga 168 yang udah 168 Iya, korban. korban itu ya. itu telak. Itu harusnya memotivasi lebih ya. Iya, iya, iya. Harapannya atau mau yang di atas kertas yang dipegang nih? Kalau yang di atas kertas ya menang Belgia 1-0. Belgia 1-0. Oke, itu dia. Menang tipis. Beta. Jelas unggul di Belgia lah ya, secara pengalaman, secara di atas kertas, statistik apa dan lain-lain. Cuma mungkin saya harap tipis lah. Semoga di sana Iran bisa memberikan terbaik juga. Yes. Mereka nggak kalah seperti Tunisia atau Mhm. seperti Qatar dengan cara yang tidak terhormat gitu. Ada perlawanan, ada penetrasi dari mereka punya Taremi juga. Semoga berbuat sesuatu lah. Ya semoga 3-2 lah. Seru 3-2? kayaknya, 3-2. Wah, akan jadi pertandingan seru nih. Mas Reddy? Kalau aku 1-0 buat Iran tapi. 1-0 Sama Iran. buat Iran. Iran, Yes. ya. Aku nanti dapat gol dari set piece, feelingku ya, karena Belgia juga udah generasi emasnya udah tua-tua ini. Udah tua-tua. Iya, 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 iya. Terus kemarin juga dia golnya dia walaupun imbang ya, kemarin dia sempat imbang kan. Itu Betul. golnya juga dari gol bunuh diri dapatnya Belgia. Oh betul. Iya Iya, kan? iya, Dari iya. gol bunuh diri. Didesak sama Lukaku. Betul. Hmm.
Ya, Ya sering-sering Kalau takbir dari aja lah, takbir. Anda. Takbir. Tapi saya tetap berharap ini seru ya. Jaga-jaga nanti Spanyol 0-0 lagi. waduh, pusing. Itu tadi prediksinya ya. Kalau dari aku kayaknya Apa dong? akan berjalan seru, tapi kayaknya takutnya seri lagi sih. Kayaknya akan seri lagi 1-1. Satu Kayaknya ya. sama lagi. Sama-sama Satu-sama. panas antara Belgia sama Satu-sama. Iran, sama-sama saling serang dan akan ada kecolongan-kecolongannya nanti. Jadi kayaknya akan ada 1-1 tuh pertandingan Belgia versus Iran di jam 2 pagi ya. Di jam 2 pagi. Di jam 2 pagi. Oke, kita lanjut aja untuk pertandingan berikutnya dari grup H Uruguay. yang menahan Uruguay Tuh, capek Verde. Uruguay Gimana Verde. Pak? Gimana Pak? Gimana Pak? menahan imbang Spanyol. Jam 5 pagi ya ini ya? Jam 5 pagi ya. Oke. Jam 5 pagi bisa ditonton. Saya Seru cuma nih. Ada pemain favoritnya Beta, Fede Valverde di situ. Wah, Fede Valverde ya. Fede Valverde. Uruguay versus Cape Iya. Verde. Dia penting banget di timnas Uruguay ini. Sama Araujo. Araujo, tapi Araujo nggak dimainkan di sini ya. Lu Kayaknya nggak main, iya betul. pelatih Uruguay pinter juga ya. Dia tahu mana main jelek. Araujo ini baru dia yang bagus itu. Araujo yang nomor 20 ya. Yes. Oke, Mas Reddy melihat ini gimana? Apakah Uruguay bisa menang melawan Cape Verde atau ditahan lagi sama Fozinya? Ya apa ya? Dengan hasil kemarin bisa membuat Spanyol frustasi kayak gitu ya. Betul. Walaupun ya yang di highlight kipernya jago, tapi kan juga bukti Cape Verde dalam bertahan juga solid. Tapi main bola nggak cuma bertahan, bro, harus bisa bikin gol juga kan. Betul. Nah, nanti pas lawan Uruguay ini juga kelemahan Uruguay itu juga tercatat karena produktivitas golnya juga lemah. Betul. Iya kan? Jadi finishing akhirnya juga kurang dari mereka. Nah, aku rasa sih Cape Verde tetap merepotkan ya nanti pertandingan besok pagi itu jam 5 lawan Betul. Uruguay. Gitu sih. Kita akan lihat nanti ya. Ini adalah susunan line up-nya. Kita lihat untuk prediksi optanya. Aku yakin kayaknya jauh. Enggak loh. 65. Kemarin Lumayan. gini juga Spanyol gini juga kemarin. Sama Akor gitu juga betul. Aku yakin gue. Ya. 65%. Ini kayaknya untuk persennya Cape Verde prediksinya semakin meningkat karena kemarin berhasil menahan imbang Spanyol. Betul. Tapi ya kalau sampai nanti Uruguay bikin gol begitu banyak, satu kata buat Fozinha adalah kamu orang munafik, Pak. Kamu orang munafik, kamu orang yang apa? Hatimu penuh kebencian. Ibumu udah datang ini. Iya, mamamu udah datang. Mamamu ditahan itu karena alasan hatimu munafik itu tadi. Kalau sampai kamu bisa serius lawan Spanyol tapi lawan ini main-main, bejat kamu. Prediksi skor, Bet. Berapa? 1-0 menang Cape Verde. Saya udah nggak peduli dulu. Saya nggak peduli Ronald Araujo main Barcelona, si Gebrot Suarez juga udah nggak ada di situ. Jadi ya saya harap Cape Verde. Cavani juga ada. Iya, si 1-0 ya? 1-0 saya untuk 1-0. Mas Reddy berapa? Aduh, susah lagi. 1-0 tapi buat Uruguay. 1-0 Uruguay ya. Dengan Uruguay. Di atas Dapat nanti kertas dia iya sih. Dapat dia. Bisa jebol gak bang? Gawang itu. Jebol sih. Harusnya jebol. Kalau dari aku kayaknya sama dengan Mas Reddy 1-0 untuk Uruguay. Wih, Bian apa nih bro? Bian. Mas Bian? Mohon maaf. Mas. silakan. Mohon maaf, Mas silakan, Beta, ya. silakan. Kita Ya. harus 2-0 Uruguay. 2-0 2-0 Uruguay. Karena di atas kertas harusnya masih bisa diandalkan ya Uruguay ya. Yoi. Cuma nggak tahu nih Cape Verde anomali World Cup ini ya. Kita lanjut yang sama-sama bermain seri juga untuk pertandingan yang pertama. Ini ada New Zealand versus Egypt. Egypt. Mesir ya. Oh, Mesir. Mesir. Mohamed Salah masih diandalkan Mana dia? menjadi attacking midfielder. Oh iya, dia Di nomor pemain 10. belakang striker ya. Oh dia nomor 10 ya? Ya. Nomor 10 dia mainnya. Oke. Masih ada Marmus di depan. Kita lihat apakah Egypt bisa membuktikan kelasnya melawan New Zealand. Karena semua peserta dari grup B ini juga semuanya sama-sama dapat 1 poin ya. Betul. Iya kan? Kita berharap bisa melihat kemenangan ya di pertandingan yang kedua ini. Ada Chris Wood juga yang masih diandalkan sama New Zealand. Kita akan lihat untuk pertandingan yang satu ini. Kita langsung lihat untuk optanya ya. Ini dia. 58%. Egypt masih sangat-sangat diunggulkan ya. Ya, secara kecepatan kayaknya memang pemain Egypt lebih bagus-bagus, tapi New Zealand di sini punya postur-postur yang Iya. bisa mendahan ya. Betul. Dia juga tinggi. Mungkin pengalaman akan lebih mengunggulkan Yes. Mesir.
Mesir. Melihat Mesir kayaknya masih belum ada yang ini ya, yang bisa mengancam gimana-gimana ya. Karena kemarin lawannya juga cukup berat, Belgium ya. Betul. Walaupun sempat unggul duluan, tapi akhirnya bisa disamakan. Melihat Mesir gimana, Bian? Strikernya Mesir yang udah digandeng sama Barcelona. Abdel Hamzah Karim, ya. Dia masih sempat main muda. kemarin ya? Sempat main nggak ya? Saya nggak nonton Mesir soalnya. Mungkin, Kayak tapi sudah pasti ikut squad ya. Ya. Mungkin Omar Marmus dulu pilihan pertama, baru si Abdel ini tadi. Ya. Kalau prediksi, Ya. ya pasti Mesir akan menunjukkan kemampuannya. Di sana ada pemain-pemain tajam di depan, disupport sama Salah, ada Marmus. Marmus itu konon katanya memang namanya diambil dari Solo, Marmus, Marai Emosi. Oh, itu. Jadi memang Marmus. Memang Temperamen ya. Marmus itu Sumber emosi Marai di Solo berarti ya. Betul. Iya. Marai emosi. Iya. Jadi ya di City dia oke. Masih diunggulkan sih. Masih diunggulkan. Skor berapa? Skor 2-0. 2-0 untuk Mesir. 2-0 untuk Mesir. 2-0 untuk Mesir. Kita akan melihat kemenangan pertama nanti ya di grup yang satu ini. Beta? Saya 3-1 aja untuk Mesir. 3-1. Semoga Salah mendapatkan satu pertandingan Piala Dunia yang memorable lah. Iya lagi. Karena di Piala Dunia kemarin dia kayaknya agak kecewa, ketabrak cedera juga. Jadi ya semoga kali ini jodoh mau Salah. Oke. Ready? Mas Ready? Mesir 2-0. Golnya luar kotak penalti. Nice. Iya kan? Karena Nice. feelingku sih Selandia nggak menutup New Zealand. New Zealand nggak menutup pertahanan dengan baik, ada ruang gerak. Nah, itu akhirnya bisa dimanfaatkan sama Mesir. Feelingku sih ada tendangan dari luar kotak penalti nanti satu nih. 2-0. 2-0. Kalau dari aku kayaknya 3-1 karena Mesir kasihkan untuk mencoba menyerang terus-menerus. Oke. Sepertinya akan ada bolong di tengah. Jadi kayaknya New Zealand bisa nyolong 1. 3-1. Salah nyetak gol. Harusnya kalau misalnya Salah nyetak gol ini bisa jadi motivasi yang berlebih juga ya. Iya. Karena Salah ini pasti akan menjadi leadernya Main-main untuk di Mesir ya. Egypt. Oke. Betul. Oke, itu tadi adalah pertandingan-pertandingan yang sudah kita prediksi. Jadi kalau misalnya kamu nih ya yang nonton Salah Umpan punya prediksi sendiri, silakan tulis sekarang juga di kolom komentar. Yes. Kasih tahu prediksi kamu, share juga video ini ke teman-teman kamu yang ngikutin Piala Dunia. Betul. Dan jangan lupa, nanti kalau misalnya kalian pengen ikutin terus prediksi atau review pertandingan Piala Dunia, langsung aja ikutin Salah Umpan. Di YouTube kita subscribe di Ulf Media. Untuk Instagramnya jangan lupa di Ulf Media juga. Dan juga Salah Umpan _ID. Thank you Bian, thank you Beta, thank you Reddy. Thank you. Sampai jumpa di Thank you, berikutnya Reddy. untuk Thank hanya you, di Pak program Salah Umpan. Oh, ya. Aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.